Hari ini jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tadi tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Artinya Mas Ria memaafkan ya Mas para penjarahan ini? Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Mas, ini ada ibu ini satu aja atau ada beberapa orang lain yang? Kalau yang lain saya nggak tahu, karena kalau saya terus terang saya ini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga lain saya nggak tahu juga, saya itu langsung di urusan kepolisian. Tapi sudah ketemu untuk yang lain bagaimana? Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga kadang sehari cuma 30.000. Yang parkir itu ya. Berarti nggak masuk dalam, maksudnya bukan orang yang masuk dalam aksi demonstrasi gitu kan? Ya nggak tahu, pokoknya intinya ya saya nggak tahu, saya tergerak apa ya, di hati saya tergerak buat saya punya feeling saya maafkan ibu ini, itu aja. Mas, informasinya ada 10 tersangka pengerusakan dan penjarahan yang sudah tertangkap itu barang bukti yang diamankan sama 10 tersangka ini sudah kembali belum? Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Untuk soal kucing sendiri ya udah ada cari tahu belum sih Mas Uja? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong, karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan soalnya ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang saya fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Untuk kondisi mertua Mas Uya itu bagaimana? Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. Cuma bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung, karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Maksudnya sejauh ini sudah berapa sih yang balik? Sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam? Enggak, justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga? Iya. Untuk kucingnya Mas, ada berapa yang terdapat? Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Ya sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan hubungin ke
IG-nya Tamara Asjikin ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan. Iya, Ragunan. Diamankan sama Ya, ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi. Dan itu ada di Puskes One Puskes Ragunan. One. Iya. Tapi udah diambil belum yang di Ragunan? Mas Erina masih Ya Mas Rena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serina. Tadi udah sempat ngecek kembali nggak sih? Apa? Ada Ada barang-barang yang yang udah dikembalikan kembali nggak sih, belum? Mas? Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi kan saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya. Iya, kita belum pasti. ngecek, kita Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah tadi, ada surat-surat. Mas Uyo udah coba ke rumah Iya. Ngecek belum, saya belum ngecek rumah sama sekali. Itu aja. Atau karena masih takut atau seperti apa Masih untuk ada belum trauma ngecek? atau gimana sih Mas Surya? Katanya Saya kan sih terus sempat terang ya lihat nih kalau video boleh jujur ya. Saya waktu masak rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya lihat video akhirnya tembus kan warga sekitar tuh menolong menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan yang dari luar lebih langsung merangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah nggak terlalu ceritain. nggak update juga. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang pasti kita ini. Ya itu aja. Pokoknya Sempat trauma juga Mas Uya pas penjarahan itu, sempat trauma juga Mas Uya. Sempat nggak mau lihat videonya, nggak mau update. Saya gitu. baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat di Instagram tuh baru berselang berapa hari. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house di rumah aman dan itu aja. Tapi isu keluar negeri benar nggak sih Mas Uya? Isu luar negeri demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah saya, pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar video.